Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi sanadihi. Faman waqa'a wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kembali kita berkumpul melanjutkan pembacaan kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Kita sampai kepada hadis yang ke-6. Sudah kita baca bersama-sama awal hadis. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Antara halal dan haram artinya sesuatu yang tidak jelas, dalam bahasa Arab disebut dengan syubhat. Ini yang sudah kita bahas kemarin bersama-sama. Nah, sudah kita kasih contohnya. Kadang-kadang tuh ada hal aslinya hukumnya halal, tapi untuk kita syubhat karena kita belum tahu, belum kita pelajari. Ada hal yang hukumnya haram, karena kita belum jelas hukumnya, mungkin buat kita syubhat. Nah, syubhat ini harus dijauhi. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan syubhat takut terjerumus dalam yang haram. Barang siapa manittaqas syubhat, barang siapa yang mengamankan dirinya dari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Ini yang sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Orang yang mengamankan diri dari syubhat berarti dia telah membersihkan agamanya dan membersihkan dirinya, nama baiknya. Sudah kita bahas sampai-sampai ya. Syubhat ini bukan cuma sekedar hukum aja. Kita tidak boleh meletakkan diri kita untuk dicurigai oleh orang. Melakukan hal yang mencurigakan, jangan. Dalilnya apa? Pernah Rasulullah SAW ya, bersama Sayyidatuna Sofiyah radhiyallahu anha, istri beliau. Sayyidatuna Sofiyah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sedang di masjid. Kemudian berbicara, ngobrol Rasulullah sama istrinya, kan wajar ngobrol sama istri, tertutup istrinya berhijab. Lalu Rasulullah setelah ngobrol ngantarkan istrinya sampai ke pintu masjid. Istrinya mau pulang. Nah, di pintu masjid ada dua orang lewat, ngelihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, dua orang tadi yang ngelihat Rasulullah jalannya buru-buru karena kelihatan Rasulullah lagi ngobrol sama perempuan, jalannya cepat-cepat. Ketika Rasulullah ngelihat dua orang tadi jalan buru-buru, di stop. Ala rislikuma, jangan buru-buru, tunggu sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Ini istri saya, kata Rasulullah. Innaha Sofiyah, ini istri saya, Sofiyah. Langsung dua orang tadi gak nyaman. Aduh, ya Rasulullah kok kayak itu? Wa hal nadunnu bika illa bi khairin. Ya Rasulullah, kita ini gak nuduh kamu kecuali kebaikan. Kita ini gak ada prasangka buruk. Lihat ya, ngomong begitu. Tapi apa jawabannya Rasulullah? Saya ringkat aja ya, sudah kita bahas ini ya. Saya ngomong seperti ini bukan karena curiga pian, prasangka buruk, bukan. Kalian prasangka baik, cuman ya, sabda Rasulullah, setan itu mengalir pada diri manusia aliran darah, sehingga Rasulullah menyesuaikan agar orang tidak bisa digoda setan. Pian-pian orang baik, saya kan begitu kan, pian-pian orang baik, pian gak akan prasangka buruk. Cuman kalau saya melakukan sesuatu yang mencurigakan, setan punya kesempatan bikin pian suudzon. Nah, itulah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang sudah kita bahas ya. Jagalah dirinya. Insyaallah kan kalau orang beriman gak mungkin ngerjakan hal yang haram. Ya, kalaupun ngerjakan sembunyi-sembunyi biasanya kan begitu. Nah, dan kalau ngerjakan sesuatu yang mencurigakan orang lain, bikin orang lain bingung, jangan terang-terangan, sembunyikan. Takutnya orang salah paham. Dan ini sudah kita bahas. Nah, sekarang selanjutnya bagian kedua dari hadis yang belum kita bahas. Waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjerumus mengerjakan syubhat, sesuatu yang belum jelas dikerjakan.
waqa'a fil haram. Dia bakal terjerumus juga ngerjakan yang haram. Begini prosesnya. Orang itu kalau hal syubhat berani dia kerjakan, otomatis mau nggak mau. Syubhat itu kan ada macam-macam. Ada syubhat yang aslinya halal, ada syubhat yang aslinya haram, ada syubhat yang aslinya makruh. Nah, karena pian nggak tahu, otomatis pian ambil A, ambil B, ambil C, syubhat 1, syubhat 2, syubhat 3. Ya mungkin kebenaran pian dapat syubhat yang halal satu kali. Bisa jadi besoknya ngambil syubhat lagi, kena syubhat yang haram. Karena nggak tahu isinya. Syubhat itu ibarat kata mystery box kalau bahasa kita ya, kotak rahasia. Pian beli bisa untung, bisa rugi. Nah begitulah kita, hati-hati. Jangan sampai mengerjakan syubhat. Prosesnya hamba itu kalau maksiat begini, setan nariknya itu dari awal prosesnya. Kita ini beriman, taat Islam, ditarik oleh setan ngerjakan yang makruh. Di awal begitu dulu. Makruh aja, nggak apa-apa. Ini bahasa-bahasanya setan ini. Nggak apa-apa makruh. Wah, jangan mempersulit diri. Ini bahasanya setan. Nggak apa-apa sesekali buat hiburan. Nggak apa-apa, ada khilaf ulama. Makruh. Nah, nanti setelah makruh masuklah kepada khilaf ulama. Khilaf, tapi bukan khilaf makruh. Ya, khilaf antara halal dan haram. Orang kalau udah kena khilaf, ya itulah, disitulah tempatnya syubhat. Kadang-kadang satu hal, kan ada khilaf perbedaan pendapat hukum dari ulama. Ulama satu bilang haram, ulama satu bilang halal. Kalau pian belum tahu, buat pian syubhat. Kalau pian sudah tahu, aman. Pian tahu, tinggal ikut ulama yang mana. Cuman saat pian berani, ini ada satu hal, hukumnya, jangan pakai minuman ini, nanti takut. Dikiranya minumannya ya. Ini ada satu hal, sesuatu. 50% ulama bilang haram, 50% ulama bilang halal, misal. Ada yang 50 bilang haram, 50 bilang halal. Gimana ini hukumnya? Kan terserah mau ikut yang mana. 10, 50. Bahkan 70 haram, 30 halal, boleh aja mengikuti yang halal. Cuman kalau kita sudah membiasakan diri menggampangkan khilaf, nggak apa-apa ada khilaf, nggak apa-apa ada perbedaan pendapat. Ini kesempatan emas buat setan. Nanti ada khilaf yang khilafnya tidak jelas, karena kadang-kadang tuh ada khilafnya tuh tidak diterima. Mungkin pertama 50-50, nanti lama-kelamaan pian berani 80% haram, 20% halal, ikut yang 20% halal. Jadi tambah nekat ibaratnya. Nah nanti ujung-ujungnya sampai kepada khilaf yang yang tidak diterima syariat. Khilaf tuh ada yang tidak diterima loh. Seperti contoh, ada satu ulama, nggak disebutkan ya, di kitab fikih sering disebutkan ini. Kita nih kalau nikah, boleh nggak tanpa saksi? Boleh nggak? Mazhab Imam Syafi'i nggak boleh, ya kan? Mazhab Imam Malik nggak tahu. Nah, mazhab Imam Malik nikah tidak pakai saksi boleh. Tapi diingat, ini garis bawah ini, karena makanya harus belajar detail. Nggak pakai saksi 2 orang boleh, tapi yang penting banyak yang hadir. Nah, sama aja kan? Sama kan? Yang penting isyhar, dilihat, masyhur, kelihatan orang. Nah, cuman ini di sini satu. Kemudian ada ulama di mazhabnya Abu Hanifah. Ada yang mengatakan kada perlu pakai wali. Yang penting ada saksi di mazhabnya Abu Hanifah. Cuman itu pun ada syaratnya juga di mazhabnya Abu Hanifah. Datang ulama ketiga ngomong, digabung ini omongannya Abu Hanifah sama omongannya Imam Malik, tapi mentah-mentah saja. Dia bilang, nikah itu sah aja kada pakai saksi dan sah aja kada pakai wali. Hasilnya apa ini? Ini namanya qaul munkar, nggak boleh diikutin. Enak aja terus kalau nikah nggak pakai wali, nggak pakai saksi, siapa yang nikah? Berarti cuma laki-laki sama perempuan aja kan? Sekalian aja kada pakai mempelai perempuan, menghayal namanya nikah seorangan. Nah ini seperti ini nggak boleh dikerjakan ya.
Cuman orang yang kebiasaan ada fatwa ulama, ada qaul ulama, ada yang memperbolehkan. Di awal mungkin sedikit, 70% haram, meningkat 80% yang bilang haram berani dia kerjakan, 99% bilang haram, 1% bilang halal, dia bakal terobos. Nah itu puncak berbahaya. Nah hal kayak gini nih namanya dalam bahasa fikih, kalau kayak tadi itu namanya syubhatut thoriq. Pernikahan kayak tadi namanya syubhatut thoriq. Memang orang yang melakukan pernikahan, nggak tahu ya, kalau nggak salah tuh namanya nikah batin. Pernah dengar istilah itu ya? Dan ini jangan kaget loh. Ulun pernah nemukan satu orang, predikatnya ustadz, melakukan nikah ini, kaget tuh. Alasannya apa? Ada qaul ulama katanya. Saya tanya, katanya siapa? Ada ulun dengar, kitabnya mana? Ternyata dia cuma mendengar aja, nggak tahu kitabnya di mana. Jadi nggak ngomongin orang ya, kadang ngomongin orang. Jadi ini contoh aja, ada hal yang syubhat, itu kan syubhat. Ada ulama bilang halal cuma satu, yang haram 1000 ulama bilang. Dia nggak tahu ulamanya siapa, tapi berani mengikuti. Ini namanya syubhat. Ini namanya syubhat. Nah orang tuh prosesnya seperti itu. Ngerjakan makruh, ya, mengerjakan khilaf yang 50-50 dulu, 70-30, 90-10, ujung-ujungnya 99 1%. Berani. 99 ulama bilang haram, 1 bilang halal, diikutin. Padahal yang satu ini kada diterima ulamanya. Mana ada, kan kayak tadi kan contoh tadi ya. Ya memang benar. Jangan dibilang enggak ada ulama yang bilang, tapi ulama kada diikutin. Enggak boleh diikutin walaupun predikatnya ulama, ketika ngomong seperti ini tidak bisa kita ikutin. Di fikih itu ada dijelaskan. Namanya syubhatut thoriq kalau ngerjakan itu. Dicambuk sama imam. Pian kalau melakukan nikah macam ini ditangkap sama imam. Memang kada dirajam, kada kena had, kada. Tapi dihukum sama imam karena melakukan syubhatut thoriq. Nah itulah syubhat. Kerjakan syubhat, mau nggak mau nanti ngerjakan yang haram. Ya itulah yang terjadi sekarang. Biasa ngerjakan syubhat, terjerumus mengerjakan yang haram. Rasul sudah bersabda, jelaskan buat kita. Orang yang mengerjakan syubhat, waqa'a fil haram, dia akan mengerjakan haram. Orang yang lalai udah syubhat, pasti akan kena juga haram. Karena keseringan syubhat, kan kayak tadi saya bilang, ibarat kian ini beli kotak yang nggak tahu isinya apa. Sekarang untung, besok untung, lusa bisa jadi rugi. Ya kan kayak judi kan begitu. Kan nggak tahu ini yang syubhat kan nggak jelas. Mungkin 1-2 kali halal, ngerjakan syubhat terus tanya guru, ulun tadi mengerjakan kayak ini apa hukumnya? Oh kada apa-apa. Besok guru ini halal kah? Oh kada apa-apa. Pas ketiga guru kayak ini, oh itu haram. Kan sering kan kita gitu kan? Sering loh kita ngerjakan hukum nggak tahu itu apa. Pas selesai dikerjakan hanya bertanya sama guru. Kayak apa guru hukumnya? Guru bilang, oh, ini hukumnya haram. Nah itu dia lah. Orang yang biasa ngerjakan syubhat, waqa'a fil haram. Dikasih gambaran oleh Rasulullah SAW. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Seperti halnya penggembala kambing yang menggembala di perbatasan milik orang. Nah, kalau pian bawa kambing menggembala di perbatasan orang, kira-kira kambingnya itu bisa lah dikasih tahu, hati-hati ya, jangan makan rumput di sebelah sini. Kira-kira bisa lah dibatasin? Nggak bisa. Yushika ayartafihi, dekat itu kambing kemungkinan besar ngambil rumput punya orang lain. Nah begitu juga hawa nafsu kita. Kalau udah dibiarkan makruh meningkat, syubhat ya kayak tadi sudah pian nih ada di ujung perbatasan. Dan yang pian jaga ini hawa nafsu yang nggak nurut sama sekali sama kita. Yang maunya ngelawan terus. Kambing masih nurut. Ini nafsu lebih buruk daripada kambing, lebih buruk daripada hewan-hewan itu. Dia selalu maunya menentang. Berarti kemungkinan besar terkena yang haram. Nah, hati-hati hadirin. Hati-hati. Untuk kaidahnya ulama tuh, ya.
Untuk kaidah ulama itu nggak ada yang namanya makruh, nggak ada yang nggak apa-apa makruh itu nggak pakai. Oh syubhat lebih ringan nggak ada. Mereka pokoknya satu hal yang tidak baik di syariat tinggalkan. Kenapa? Mereka tahu menggampangkan sesuatu membuat kita lalai. Gampangkan makruh terjerumus syubhat. Gampangkan syubhat udah pasti terjerumus yang haram. Inilah ulama menjaga sungguh-sungguh. Ya. Dan ini kayak gini bagus ya, nggak ada masalah. Oh keras benar lah, enggak keras, nggak keras. Ini bukan keras buat diri sendiri ya. Mungkin pian bisa dihukumi keras kalau pian ngasarin orang. Pak pian ini harus begini, mengerasi orang. Itu bisa keras. Kalau untuk diri sendiri, melatih nafsu kita nggak ada yang namanya keras. Bayangkan di Islam kita tuh disuruh nggak makan dari terbitnya fajar shodiq sampai matahari tenggelam. Keras kada itu? Nggak boleh makan sama minum. Keras ya? Itu kalau buat hawa nafsu pribadi nggak keras. Kalau buat diri sendiri mengamalkan agama tuh nggak keras. Yang keras tuh menghakimi orang lain, itu baru keras. Kalau untuk diri sendiri di agama begitu. Jangan banyak bercanda, jangan banyak tertawa. Ketawa itu menggelapkan hati. Betul nggak ini? Betul. Keras nggak? Nggak keras. Buat diri sendiri. Kalau pian menghukumi orang lain mungkin orang bilang pian keras. Tapi kalau buat kita, buat keluarga kita, misal kayak ulama buat para santrinya, nggak keras. Ya jangan ngikuti perkembangan zaman yang nggak bagus. Sekarang ini kan kita begitu ya, ada orang warok zaman sekarang ini, ada orang warok dibilang keras, dibilang berlebihan. Tapi kalau ada orang lalai, dibilang wali. Wah sidin. Ada orang lalai, santai, masya Allah lah sidin santai benar, sholat aja jam 7 pagi. Zaman sekarang begitu loh. Ada orang begayaan, ketawa-ketawaan berlebihan, ngomong kotor di ceramah, wali. Kadang-kadang begitu. Kita nih nggak ngomongin siapapun juga, karena orang itu nggak ngelihat hati-hati, nggak sekarang ini. Pokoknya orang tuh ngelihat pakaian, jumlah, pokoknya hal-hal duniawi dia lihat cocok, hebat sudah. Walaupun nanti agamanya nggak benar, di agama kurang hati-hati lah. Orang takjub aja. Tapi kalau ada yang hati-hati, jangan ketawa, yang serius. Kalau majelis duduknya yang sopan, menghadap Allah, matikan handphonenya, jangan tengok-tengok. Misal ada ulama kayak gitu, kira-kira gimana? Keras bukan ini? Nah, padahal bukan keras itu loh. Ya kita bilangnya keras kan, padahal justru itu loh ada. Kalau nggak kayak gitu, kapan lagi ada yang ingatkan kita? Kesian ulama zaman sekarang terpaksa mau mengingatkan kayak gitu, takut kada ada lagi yang belajaran nanti. Nah, daripada nggak ada yang belajar, sudahlah ngikut pelan-pelan. Padahal harusnya begitu. Harusnya begitu. Dulu malah saya pernah hadir satu acara. Bukan, saya ngelihat, saya dengarkan, bukan nggak hadir langsung saya dengarkan, melihat waktu itu. Jadi ada satu habaib jarang keluar, beliau di pesantren aja. Sekali hadir acara, penceramanya tuh bercanda, santai. Akhirnya, ini habaib-habaib sebelumnya canda, giliran sampai beliau marah-marah. Beliau marah, jangan ada yang ketawa dengarkan ceramah saya. Cuman dasar wajahnya lucu, biar marah kelihatan lucu. Jadi ketika beliau marah, yang hadir malah tambah ketawa. Padahal beliau serius marahnya. Marah beliau. Cuman untungnya orang responnya ketawa aja. Beliau itu waktu itu marah, kata beliau, kalau pian hadir majelis ketawa-ketawa, kapan pian mau khusyuk? Betul nggak? Kalau lagi di majelis kita lalai, asik-asikan, gimana kita di rumah? Ini kita lagi menghadap Allah asik-asikan. Nah ini contoh aja. Ini kan keras, itu dalam ceramah. Dan kiaskan dalam segala hal. Kita memang harus keras sebetulnya buat diri kita ya. Harus keras. Kita ini terlalu dimanja. Agama udah manja kita, yang salah taubat diampuni. Dimanja juga sekarang. Santai, terus ibadahnya santai. Kapan kita yang duduk, khusyuk, hadir hati, menangis? Sekarang udah sedikit. Hadir ceramah, hadir majelis ilmu. Ya, mikirkan akhirat sampai menangis, langka sekarang, susah. Kalaupun ada, aneh. Anehnya kenapa? Dua macam. Satu,
Di awal ceramah tertawa-tawa, di akhir baru menangis. Ini kayak gini, ini ketahuan main-main. Bersama lucu, tertawa, aneh-anehan ngomongannya, selesai di akhir, ayo kita berdoa bersama-sama, menangis. Sebetulnya pantas nggak kayak gini? Secara akal ya. Cuman kita nggak ngebahas. Mungkin kadang-kadang ya suasana hati kan berbeda. Bisa aja awal ceramah lagi ceritanya lucu, tertawa. Di akhir ngerasa sadar, menangis. Benar, boleh-boleh aja. Cuman normalnya tuh nggak seperti itu. Hadir wiritan kan begitu. Mana ada latihan wiritan? Wiritan sambil begayaan terus bisa nangis, adalah. Tahlilan sambil begayaan terus bisa sedih nangis, ingat mati, adalah. Nggak ada. Orang yang dari awal tahlilan ingat mati nggak bisa bercanda. Orang yang dari awal tahlilan bercanda nggak mungkin ingat mati. Karena kalau orang udah bercanda nggak mungkin dia sedih. Nah hadirin, begitulah kita. Ingat ya, syariat itu punya batasan. Kita perlu yang namanya warok. Nah ini kuncinya kita. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap raja itu punya batasan. Nggak boleh ada yang melewati batasan tersebut. Nggak ada perbatasan. Entah itu perbatasan lahan, perbatasan cara bicara. Kan raja tuh punya aturan. Yang ngelanggar dihukum sama raja. Bahkan orang terdekat sekalipun ada aturannya sama raja. Duduknya ada batasnya, cara bicaranya ada aturannya. Setiap raja punya batasan. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala punya batasan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maksiat yang diharamkan oleh Allah. Barang siapa yang melanggar itu, mengerjakan maksiat, ya naudzubillah, berarti berhak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Qur'an tuh hal-hal haram yang mutlak haram, kita disuruh menjauhinya. Bukan menghindar, tapi bukan apa? Jangan kerjakan, bukan begitu bahasanya. Jauhi. Biasanya begitu bahasanya. Jauhi berzina, jauhi minuman keras. Orang yang berakal dikatakan yang bagil akil ayyataba'ada anil muharramati kullat taba'udi. Dianjurkan bagi orang yang berakal menjauhi. Bukan cuma nggak ngerjakan, tapi menjauhi. Kalimat menjauhi itu berarti pian jangan ngelihat. Jangan dekat-dekat dengan pelakunya. Jangan nonton. Jangan disebut-sebut sering-sering, itu kalimat menjauhi. Menjauhi riba, caranya gimana? Ya jangan dekat-dekat dengan pegawai orang-orang yang kerja riba. Jangan gabung di lingkungan riba. Jangan sering-sering lihat iklan riba. Kalau dapat brosur langsung diremes-remes, buang sampah. Jangan bawa ke rumah, tempelkan di dinding rumah. Nanti takut tertarik. Ulun sekarang kadapang alhamdulillah, tapi kalau nanti. Nah, ini udah haram loh. Walaupun dia belum kerjakan. Haramnya apa? Niat bermaksiat. Dosa. Memang kalau pian nggak kerjakan nggak dicatat. Cuman berniat maksiatnya udah ada persiapan tuh, malaikat udah mulai. Ayo, kapan pian? Jangan sampai kita mendekati ataupun membuka jalan bagi yang haram. Jauhi orang-orang yang suka haram. Pian mau ninggalkan ghibah. Caranya gimana? Ya jauhi orang-orang yang suka ghibah. Yang ngajaki pian ghibah. Ulun mau tobat dari ghibah, ketemu kawan yang hobinya ghibah. Gak ada kesempatan buat ninggalkan ghibah, kena juga. Makanya suruh menjauhi segala hal. Tempatnya ghibah di mana? Jauhi juga. Biasanya nih ada di satu tempat nih, istiqomah di situ ghibah. Pokoknya kalau ke situ yang mau berghibah ria kumpul lah di situ, kan ada. Atau misal ada serial TV isinya ghibah, kan banyak, bukan ada itu. Nah, jangan datang ke tempat itu, jangan disetel serial itu. Lu kada mau ghibah tapi disetel. Kada mau ghibah tapi datang. Makanya kita kalau yang haram disuruh tabaut. Allah berfirman kan wala taqrabuz zina. Contoh juga itu, jangan dekat-dekati zina. Bukan jangan berzina tapi bahasanya ya. Jangan dekati. Artinya apa? Jangan lakukan amal-amal yang membuat pian bisa berzina. Berduaan dengan perempuan satu ruangan.
Ya, perempuan yang bukan mahram. Kalau istri sendiri gak ada masalah. Jangan dekat-dekat dengan perempuan yang bukan mahram. Jangan berduaan satu ruangan. Itu haram hukumnya di fikih kita. Disebut dengan khulwah. Loh kenapa? Gak boleh dekat-dekat dengan zina. Itu penyebabnya. Jangan mendekati sebab-sebab berzina. Bukan jangan berzina. Karena kalau berzina udah jelas tinggalkan, harusnya begitu. Jangan dekati. Kenapa? Allah faham, Allah tahu. Allah yang menciptakan kita. Kalau kita dekat-dekat, jatuh. Maksiat itu jurang yang longsor. Kapanpun pian yang berdiri di ujung jurang tersebut bisa jatuh. Kada ulun kada jatuh berdiri di ujung, itu gampang longsor. Sama kayak bukit-bukit kan yang tanah longsor di ujung, bolehlah pian berdiri di ujung. Kasih batas kan, batas aman, takut jatuh. Begitu juga maksiat. Jauhi sejauh mungkin. Ada satu ulama, ya Allah, ini contoh ya. Ini contoh bukan main loh. Ini ulama soleh, nggak suka maksiat, terkenal kewaliannya. Beliau pernah satu malam lagi berteduh gitu, kayak masuk ke dalam gua. Di situ ada keledai perempuan. Pas sampai di dalam keledai, sampai di dalam gua, ngelihat keledai perempuan, langsung istighfar, astagfirullah, keledainya dikeluarkan. Ditanya, ini kenapa Imam? Gua ngeluarkan keledai, ada apa? Biarin aja keledai di gua. Ulun nggak mau berduaan dengan perempuan. Apa perempuannya? Keledai. Ada lah yang nafsu sama keledai, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, nggak waras kalau ada yang nafsu seperti itu. Ini orang soleh loh ya. Kenapa? Jangan suudon, bukan berarti Sidin senang sama keledai, bukan begitu. Ini beliau ngomong, ini tempat sepi. Dan tempat yang sepi itu saat dimana nafsu itu tidak bisa dibendung. Takutnya setan goda. Padahal ya Allah, beliau itu aman, pikirannya bersih. Cuman takut. Inilah namanya pembukaan maksiat tanpa disadari. Manusia itu kalau sudah didatangi hawa nafsu, nggak seperti manusia lagi. Siapa yang mau sama hewan? Nggak ada kan? Cuman ada terjadi nggak yang melakukan seperti itu? Manusia sesama jenis ada. Bayangkan ya. Hewan sesama jenis nggak mau. Laki sama laki, hewan tuh nggak mau. Pian cari hewan nggak ada yang mau kecuali dua. Hewan yang mau sejenis, yang mau berhubungan sejenis, dua. Keledai dan babi, cuma dua itu aja. Selain itu nggak ada. Kecuali hewannya sakit. Ada yang bilang, ada ayam, sakit dia hewannya. Normalnya hewan nggak ada. Normalnya hewan nggak ada yang mau satu jenis. Manusia mau lebih jelek dari hewan. Dan manusia lebih parahnya begini, melakukan kejelekan, menganggap itu baik. Ya, kalau ini orang yang di luar Islam ya, orang yang nggak beriman sama Allah, orang Muslim hati-hati, jangan sampai mendukung, jangan sampai senang. Mau berhubungan sejenis. Dan parahnya manusia, mendingan hewan, mendingan keledai dan babi tadi. Mereka berhubungan sejenis, hina, selesai. Tapi manusia menuntut, ini bagus. Mereka begitu. Lebih parah lagi. Udah melakukan kejelekan, menuntut orang mengakui bahwa itu boleh. Bahwa itu bagus. Ini kan lebih kurang ajar. Nah begitulah manusia itu. Kalau nggak dikasih batas, bahaya. Bahaya. Makanya di syariat ada yang namanya batasan. Hati-hati. Jauhi total. Bukan jangan kerjakan, jauhi. Haram itu jauhi. Bahkan di fikih itu begitu loh. Di fikih dijelaskan. Selain halnya nih, sampai-sampai ya di fikih ya. Contoh. Laki-laki itu kan dilarang ngelihat perempuan. Kan aurat. Nggak boleh ngelihat wajahnya perempuan misal. Walaupun khilaf di situ kan ada. Nah, ternyata nggak di situ juga kata ulama. Seandainya ada laki-laki berwajah seperti perempuan, lebih bagus jangan diliatin. Kenapa? Hati-hati. Nah, itulah di Islam kita diajarkan hati-hati. Setiap raja punya batasan.
dan batasan Allah adalah hal yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, ini penutupan hadis, sesungguhnya di dalam badan kita ada segumpal daging. Kecil. Ya, kecil. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau daging ini bagus, seluruh tubuh akan bagus. Kalau daging tadi buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Wahiyal qalb. Segumpal itu adalah hati. Kalau hati bagus, seluruh tubuh akan baik. Kalau hati buruk, seluruh tubuh akan buruk. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kalau hati baik, seluruh tubuh akan baik. Makanya iman itu kan diawali dengan keyakinan, kepercayaan. Islam kita tuh dimulai dengan iman, begitu bahasanya. Islam dimulai dengan iman. Percaya dulu kepada Allah, baru syahadat masuk Islam. Kan nggak mungkin ada orang syahadat nggak percaya sama Tuhan. Percaya dulu sama Allah, berarti urusan hati dulu, baru syahadat masuk iman, masuk Islam. Kenapa? Karena hati itu kuncinya, intinya. Hati ini bukan bagian ini ya, bukan hati kita. Hati kita nih bahasa kita tuh liver ya. Hati yang di sini nih liver. Hati yang dimaksud tuh jantung. Biasanya disebutkan kalimatnya jantung. Qalb itu artinya jantung dalam bahasa fikihnya. Nah, bisa diartikan qalb jantung organnya jantung, tapi bisa diartikan sesuatu maknawiyah. Sesuatu maknawiyah yang memang nggak kelihatan. Hati nurani lah bahasanya begitu. Ini kalau udah baik semua. Tapi kalau udah buruk semua. Dalam riwayat, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Nggak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Ini hati-hati, dijaga sekuat tenaga. Imam Luqman, seorang sufi ahli hikmah, Luqmanul Hakim ahli hikmah. Beliau disuruh sama tuannya, suruh nyembelih kambing dan suruh bawa kepadaku bagian terenak dari kambing. Sembelih, bawa. Dia bawa lidah dan hati. Bawa lidah dan hati. Akhirnya bosnya nyuruh lagi, sembelih lagi, bawa bagian yang paling nggak bagus. Balik lagi bawanya sama, lidah dan hati juga. Akhirnya ditanya, apa maksudnya ini? Kok disuruh yang ngambil enak sama yang paling buruk sama? Apa kata beliau? Huma atyabu syai'in idza taba wa akhbathu syai'in idza khabitha. Lisan dan hati itu sebagus-bagusnya sesuatu kalau baik. Orang kalau udah hatinya baik, wah, gak ada yang ngebandingin. Kalau mulutnya bagus, gak ada yang ngebandingin. Ketemu sama dia gak ada omongan yang menyakitkan hati. Penuh dengan senyum, omongannya baik. Gak perlu yang lain, Pian ketemu orang, duanya aja ini bagus sudah. Mulutnya baik, ya bagus. Kemudian hatinya bagus, husnudzon dan yang lain-lain. Walaupun gak alim, udah enak kita ketemu sama dia. Sudah paling nyaman. Tapi dua hal ini, kalau buruk, udah paling buruk-buruknya orang. Pian ketemu ulama, hatinya jelek. Ya, biasanya gak ada, seandainya nih ya. Orangnya alim segala macam tapi hatinya jelek, udah paling jeleknya orang. Mulutnya buruk, nggak manfaat ilmunya. Seandainya ada. Ini kan seandainya ada ulama mulutnya jelek, kalau ngomong kotor, kalau ngomong nyakitin hati orang, kira-kira ilmunya bermanfaat nggak? Orang nggak mau mendengarkan ilmunya, hilang ilmunya. Mau orangnya ganteng macam apa, kalau mulutnya nggak bagus, hilang ketampanannya. Nah, Pian kenalan perempuan cantik benar, tapi mulutnya pedas, hilang itu cantiknya, hilang cantiknya. Coba apa bahasa di dunia ini yang bahasanya paling aneh? Yang kalau Pian dengarkan paling ilfil bahasa ya. Contoh aja, ada bahasa daerah yang kalau didengarkan nggak enak, misal. Pian ketemu orang cantik terus dia ngomong bahasa daerah itu, kira-kira gimana? Hilang cantiknya kan gitu. Aduh, bahasanya begini. Hilang itu keindahan wajah karena bahasa loh. Belum omong kotor loh, baru nada ngomong aja hilang. Nah, apalagi
Udah mulutnya kotor, hatinya kotor. Na'udzubillah. Nah, ada cara membersihkan hati. Saya ringkas nih ya. Ada beberapa cara membersihkan hati. Yang pertama, yang paling bagus bermanfaat buat membersihkan hati, qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan menghayati. Ini cara paling baik membersihkan hati. Bukan cuma asal ngaji, tadabbur. Tadabbur, menghayati. Nah, menghayati itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham. Dan bacanya pelan-pelan. Kalau nggak paham, bacanya ngebut, nggak mungkin bisa tadabbur. Paham, bacanya ngebut, belum tentu bisa tadabbur, apalagi nggak paham. Jadi orang yang bisa tadabbur Quran itu, bisa menghayati, yang paham. Pian kalau baca nggak paham apa-apa, bisa lah menghayati. Sebetulnya nggak bisa. Ya paling bisa pian menghayati nadanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nadanya nyaman. Artinya, ada paham apa yang ulun baca. Nah, itu bukan tadabbur, cuman masih bagus. Nah, mau tadabbur yang sungguhan, yang paling cepat, belajar maknanya. Pahami maknanya, hayati. Itu paling bagus sudah. Paling bagus. Dia, pian nggak harus hafal terjemahan per kalimat sebetulnya. Yang penting pian tahu ayat ini kita disuruh khusyuk. Udah cukup itu, bisa menghayati. Jadi nggak harus tahu detail per kalimat. Menghayati itu tadabbur nggak harus. Yang penting tahu tujuan ayat ini apa, selesai. Dan beda hadirin. Coba pian praktek hafalkan satu surat plus ayat hafalkan terjemahan satu surat. Habis itu pian ngaji, waktu malam bangun dibaca sambil dipikirkan maknanya. Coba pian rasakan. Ini 100 kali lipat lebih nyaman daripada ngaji tanpa tadabbur. Beda loh. Beda. Bahkan kalau ngaji gini nggak perlu banyak-banyak. Banyak-banyak satu halaman aja, pelan-pelan dibaca, dinikmati. Beda efeknya. Berasa betul di hati, membersihkan hati. Yang pertama. Yang kedua, khala'ul batni bitadlilil akli minal halal. Yang paling bermanfaat buat ngebersihkan hati, menjaga hati biar bagus, mengosongkan perut dengan sedikit makan dari yang halal. Sedikit makan dari yang halal. Kosongkan perut. Ini benar-benar berefek buat hati. Kosongkan perut dengan sedikit makan dari yang halal. Na'udzubillah ya. Banyak makan dari halal menggelapkan hati, apalagi makan yang haram. Apalagi banyak dari yang haram. Nggak usah dibahas, sudah itu mematikan hati kita. Sedikit makan dari yang halal. Udah sedikit, koreksi halal. Ini paling bagus membersihkan hati. Nah, kebalikannya, berarti kalau kita banyak makan dari yang halal, bukan yang haram ini, yang halal. Pian banyak makan dari yang halal, gimana? Menggelapkan hati. Memang ada makanannya orang soleh, nur. Ya, pernah dengar nggak begini? Makanannya orang soleh, nur. Makannya majelis itu barokah. Itu sesekali hadirin. Tiap hari pian datangi orang soleh, kesian orang solehnya. Dulu Rasulullah, zamannya para sahabat begitu. Sahabat dikasih makan Rasulullah, makan dengan lahap mereka. Kenapa? Makanannya Nabi, nur, cahaya. Itu tiap hari lah Nabi bikin kayak itu. Nggak ada, nggak tiap hari. Bisa dihitung loh pakai jari. Belum tentu sebulan sekali. Kalau kita kan nggak ada. Barokah, kajian harus. Ya gitulah, nggak apa-apa. Daripada keadaan kita seperti itu. Nah ini beneran. Kita nasihati diri kita. Nggak ada masalah. Mungkin kadang-kadang pas kebetulan dengan lingkungan ya. Nggak ada masalah. Ini kita bukan ngebahas siapapun juga. Bukan nyindir. Memang pembahasannya begini. Ya memang itulah. Belajar ilmu tuh kadang-kadang kok pas bener lah sama kita. Alhamdulillah kebetulan pas. Alhamdulillah kebetulan pas. Bukan ngebahas, bukan. Kita di rumah aja. Kalau bisa dikurangi makanan. Lain ya Pak ya. Sampean sodako bagus loh. Ulun tapi kan mau sodako. Iya sodako. Kasih orang yang gak makan seharian. Kasih orang yang mau makan kesusahan. Kasih orang yang mau makan enak nunggu lebaran. Itu perlu diutamakan. Kirimi mereka uang. Kasih mereka makan. Itu berhak sekali. Sodako itu gak harus berbentuk makanan kepada diri kita. Orang-orang yang dekat. Enggak.
Sodako itu cari orang-orang yang paling memerlukan, itu loh sodako. Kalau untuk makanan nggak harus. Untuk Beb, saya sayang anak istri, silahkan, bagus loh. Yang ngasih makan anak istri, dikasih yang nyaman makanan, bagus. Malah paling bagusnya sodako untuk anak dan istri. Tapi bukan berarti pian suruh buat mereka makan enak terus menerus, tidak. Nah kalau yang paham hadis kan enak bisa membedakannya. Bagus buat keluarga. Ini loh adatnya ulama, adat ulama. Mereka itu biasanya yang punya rezeki banyak, hari Jumat ngundang orang makan, cari orang fakir, ngasih makan. Yang nggak mampu memberi orang fakir, minimal keluarganya sendiri, anak dan istri dibelikan makanan yang nyaman. Dulu waktu di Yaman, makanan sehari-hari biasa. Cuman Habib Umar selalu berusaha. Kita ini dipondokkan kalau hari Jumat dikasih makan daging. Entah itu kalau daging kambing-kambing, kalau dapatnya onta ya onta. Seminggu satu kali diusahakan dikasih makanan yang enak. Tapi hari-hari ya biasa. Kalau lagi rezeki enak ya enak. Kayak enggak. Dulu saya mau di Jawa begitu juga. Kalau hari Jumat diusahakan dapat enak. Cuman waktu di Jawa dulu nggak ada daging kambing, nggak ada. Paling enak ayam. Sehari-hari yang lain seadanya. Justru itu loh yang bikin otak cerdas, membikin hati bersinar. Membikin hati yang bersinar seperti itu. Nah ini dia ya. Kosong perut, sedikit makan dari yang halal. Tapi kuncinya dimulai dari yang halal. Dari yang halal. Percuma makan sedikit tapi haram, percuma. Halal. Yang ketiga, qiyamul lail bil ibadah. Bangun malam diisi dengan ibadah. Bukan bangun malam bermain-main, nonton, bukan. Bangun malam ibadah, minta sama Allah, tadarruk. Tadarruk tuh ya bangun malam kan ibadah, sholat, ngaji. Tambahi lagi tadarruk, merengek. Tadarruk tuh istilah kita benar-benar memohon kayak nggak ada jalan keluar lain kecuali Allah. Sujud, tundukkan kepalanya, ya Allah. Sambil ngakui saya banyak salah, banyak dosa, minta maaf sama Allah. Kapan lagi kita kayak gini? Kita itu tobat, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah ampuni dosa saya, amin, selesai. Bukan begitu tobat. Tobat itu menyesal, nangis. Kita punya salah sama manusia aja, kalau salahnya besar, kita minta maafnya sambil nangis-nangis kan. Ini sama Tuhan kita, harus benar-benar kita perhatikan. Yang ke berapa tadi? Ketiga ya. Yang keempat, banyak duduk sama orang soleh. Deketi orang soleh. Kalau nggak ketemu orang soleh yang masih hidup, deketi yang sudah meninggal. Ziarah. Apa yang dilakukan ziarah? Duduk, ngaji. Bukan selfie. Nah, ziarah sekarang kan selfie. Ziarah itu nggak perlu foto. Ziarah itu ikatan hati dengan yang dikubur. Hadirkan hatinya, berusaha hadirkan ruhnya beliau. Syukur-syukur pernah ketemu sama orang solehnya waktu masih hidup, kan bisa membayangkan. Nah itulah ziarah orang soleh. Duduk, banyak-banyak duduk dengan orang soleh yang hidup ataupun yang sudah mati, itu membantu menyinari hati kita. Berapa tadi? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berdiam. As-samtu amma la ya'ni. Berdiam, jangan ngomong kecuali sesuatu yang penting. Kurangi ngomong hal yang nggak penting, ngomong yang penting-penting aja. Jangan sekali ketemu sama kawan berkisah langsung tahu segala-galanya. Kadang-kadang ketemu 5 menit langsung tahu tetangganya siapa, namanya, apa masalah sekampungan, tahu seberataan. Jangan, banyak diem. Orang kalau banyak ngomong, banyak mendengarkan, otomatis banyak yang masuk ke dalam hati. Jadi banyak diam dan banyak jangan melihat sama jangan mendengar, ini tiga. Jangan melihat, mendengar, dan jangan banyak ngomong. Ini paling menjaga hati. Kalau kita banyak ngomong, ngotori hati. Kalau kita banyak ngelihat dan banyak mendengar, sama juga. Yang pian lihat sama pian dengar kan masuk ke hati kan? Masuk ke dalam pikiran pian. Itu akan menggelapkan hati kita. Dan ini nggak bisa dilakukan kecuali apa? Pian uzlah. Banyak-banyak menyendiri. Jangan keluar, jangan ketemu orang kecuali ada hal penting. Kerja, ketemu orang. Selesai kerja udah, jangan banyak-banyak beramaian, bahasa kita ya. Jangan banyak beramaian, nggak ada urusan, jangan banyak ngobrol, jangan banyak ketemu orang.
Udah nggak ada kewajiban pulang, udah di rumah tidur. Bagus tidur sudah kan gitu. Nggak bisa ngaji tidur. Keluar lagi pengajian, sholat berjamaah, ada undangan, ya tahlilan, asyaruan, keluar. Selain itu udah. Jangan melakukan kumpul-kumpul yang lain. Ya mungkin pian perlulah sesekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Namanya manusia kan perlu hiburan. Silahkan, sesekali. Hiburan itu bukan tiap hari. Sesekali. Kalau pian sudah melakukan ini kholwat. Kalau kada kholwat ya nggak perlu hiburan sama sekali. Seandainya pian sudah kholwat total ibadah kepada Allah, nggak melakukan apapun juga, jarang ngobrol. Nah sesekali mungkin perlu hiburan. Karena manusiawiya kita masih ada. Nah ini berapa tadi ya? 1, 2, 5 ya. 5. Sebetulnya di kitab ada 9, cuman saya ringkas saja. Karena mereka dipisah-pisah. Perut kosong, sedikit makan yang halal jadi 3. Nah, lalu jadikan 1. Perut kosong, sedikit makan dengan yang halal jadikan 1 aja. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut kan 1. Nah itu nggak ada masalah, itu cara ngitung aja. Cuman biar enak jadi 5 kayak tadi. Saya ulangi ya, membaca Al-Quran dengan tadabbur, mengosongkan perut dengan sedikit makan makanan yang halal, bangun malam ibadah dan merengek memohon pengampunan kepada Allah, duduk dengan orang soleh. Yang kelima, diam dan tidak melihat atau mendengarkan, mengurangi berbicara, melihat, mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Nah, yang keenam tadi yang terakhir itu yang keenam itu cara menyempurnakan yang kelima. Uzlah, menyendiri. Ya, meninggalkan. Uzlah yang dimaksud meninggalkan orang-orang yang tidak membuat pian dekat kepada Allah. Kalau ada orang soleh wali, jangan ditinggalkan. Kan sudah kembali tadi ya, duduk dengan orang soleh. Ulun mau uzlah, ada wali datang, kada ulun uzlah. Ada wali datangi. Yang dimaksud uzlah itu meninggalkan ahlil jahal, orang-orang bodoh, orang-orang yang membuat kita jauh dan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab syubhat dan bab menjaga hati. Sebetulnya di bab syubhat ini nanti masuk penjelasan tentang waro, masuk penjelasan tentang zuhud, kan masuknya ke situ. Orang yang menjaga diri dari syubhat itu masuk darajat waro. Jadi saya ringkas saja. Waro itu ada waro dari yang haram. Waro itu berhati-hati dari yang haram. Ini hukumnya wajib. Jelas ya. Waro itu hati-hati. Waro dari yang haram itu wajib hukumnya. Tapi ini jarang disebut dengan waro. Ya, itu meninggalkan yang haram. Nah, ada lagi waro dari syubhat. Nah, ini yang biasa diistilahkan sama ulama kalimat waro. Kalau pian dekat orang ini waro, sidin waro. Apa itu? Meninggalkan sesuatu yang tidak jelas, yang syubhat. Nah, yang ketiga, ini waro paling tinggi, waroknya orang soleh. Meninggalkan apa? Meninggalkan hal yang boleh. Hal yang jelas halal ditinggalkan. Kenapa? Hati-hati kata mereka. Karena halal itu kalau kebanyakan, mau nggak mau kena yang makruh, kena yang syubhat. Kan begitu. Karena nafsu itu kada ada puasnya. Nah ini istilahnya bukan warok sebetulnya. Ini kebersihan hati. Gohar nafas. Melatih, menjatuhkan hawa nafsu. Nah itu darajat warok 3. Tapi warok sungguhan secara istilah meninggalkan syubhat. Warok yang paling hebat meninggalkan hal halal karena takut syubhat. Warok dasar yang semua orang harus mengerjakan adalah meninggalkan yang haram. Itu semua harus meninggalkan itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menerobos batas-batasan perintah Allah, tidak mengerjakan yang haram, dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari segala amal syubhat dan yang makruh, dan mudah-mudahan semua hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tubuh kita semua suci dan mulia. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum.